Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara kita ini, yaitu diskusi dosen D3 Perbankan Syariah semester genap 2019-2020. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Dekan FEBI, Bapak Dr. Iis Ismudin, MA, dan yang sama-sama kita hormati Wadek 1, Bu Hesi Eka Putri, Dr. Hesi Eka Putri, SE MSI. Selanjutnya yang kita hormati Ibu Wadek 2, Ibu Dr. Randa Rusyaida. Dan yang kita hormati Bapak Wadek 3 yaitu Bapak Gusril Basir. Dan selanjutnya yang sama-sama kita hormati tentu saja yang istimewa adalah narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Haji Harfandi, SEMSI, dan juga Bapak Ali Rahman, SHMH. Baiklah, susunan acara kita pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan oleh Dekan FEBI IAIN Bukit Tinggi. Kemudian acara yang kedua, sesi yang kedua dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber kita. Dan sesi ketiga nanti akan kita buka sesi tanya jawab untuk peserta. Dan acara terakhir adalah acara penutup. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita buka acara kita ini dengan pembukaan oleh Bapak Dekan kita, yaitu Bapak Dr. Iis Ismudin. Disilakan. Tadi kesini enggak keluar suara gue enggak keluar. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Dekan di IAIN Bukit Tinggi, yang sama-sama kita hormati narasumber Bapak Haji Arfandi SMSI dan Bapak Ali Rahman SHMH, dan para ketua program studi yang saya hormati, wabil khusus para peserta diskusi dosen yang ketiga nih di FEBI ini untuk diskusi dosen. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, inayah, syafaat sehingga kita dapat melakukan diskusi pagi ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu kami pernah juga ketemu dengan para dekan. Pernah begini, berapa jumlah program studi yang ada di FEBI IAIN Bukit Tinggi? 8. Nah, dia kaget, wah banyak sekali itu. Kenapa begitu? Bapak nanti itu sibuk dengan apa namanya, dengan akreditas terus, ya tidak masalah. Terus dia juga nanya, di D3 masih ada? Wah, itu D3 masih ada karena D3 itu adalah semacam semacam awal tumbuh kembang dari ekonomi syariah atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah di IAIN Bukit Tinggi. Jadi kami pertahankan di IAIN Bukit Tinggi itu. Oh, kalau di kami katanya banyak yang ini tuh ada beberapa pimpinan di sana itu udah hilang itu D3 itu. Nah, kita ini mempertahankan. Mudah-mudahan dengan diskusi ini D3 ini semakin mantap, semakin berkembang dengan ada diskusi dosen di pagi ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa untuk diskusi dosen ini jumlahnya tidak ada batas minimal, yang penting ada diskusi.
Yang ada itu adalah mungkin batas frekuensi pelaksanaannya bisa 1 bulan 1 kali, bisa 3 bulan 1 kali, bisa 1 semester satu kali. Nah, kita mengambil pelaksanaan mungkin minimal yang 1 semester 1 kali. Jadi tidak ada batas minimal untuk pelaksanaan pelaksanaan diskusi dosen ini. Diskusi dosen ini adalah untuk memenuhi dalam akreditasi itu, kalau di dulu standar itu kan standar 7, sekarang ada standar ke-6 yaitu kognisi dosen. Kognisi dosen itu yaitu suasana akademik kita, misalnya ya diskusi dosen, kuliah umum, seminar internasional dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Harpandi dan Pak Ali Rahman. Mudah-mudahan ini sebagai amal ibadah Bapak-Bapak pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat pencerahan dari beliau-beliau ini. Baik, dengan mengharap ridho Allah dan syafaatnya, kita buka acara diskusi dosen D3 Perbankan Syariah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dekan kita. Sebelum kita lanjutkan acara kedua, terlebih dahulu kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Miwi, foto. Agus Ril. Nirini, mana Nirini? Bu Rahmi. Kita foto bersama. Ya, kita foto bersama dulu. Ya. Bu Rahminya belum ada nih. Khadijah, Pak Andis. Apa-apanya? Apa nih Vera? Belum nampak orangnya. Alah Vera, sasa sama ibu nunggu. Udah. Siap Kan Vera. kasih aba-aba. Kasih aba-aba dong. Siapa apa dulu? Oke. Vera. Pakai baba lah Vera biar cantik. Kalah. Ya Bu, bentar. Luar di. Oke, kita ulang lagi. Udah semuanya siap. Ih, ada si Dedek tuh. Kasih kembar. Bentar. Satu, dua, tiga. Iya. Oke. Nah, udah Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan acara kedua yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Haji Harpandi SE MSI. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Dekan Febi, Ibu Wakil Dekan 1, 2, dan Bapak Wakil Dekan 3. Seterusnya Bapak dan Ibu Ketua Prodi di lingkungan Febi, dan Bapak-Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati. Baik Bapak-Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan sedikit topik diskusi mengenai strategi pengembangan program D3 Perbankan Syariah dalam menyikapi dunia kerja. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, bagi kita D3 ini adalah mempunyai nilai histori yang cukup perlu kita pahami juga, bahwasanya D3 ini adalah cikal bakal adanya PEBI. Dengan D3 waktu itu yang dikelola oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita,
Mohon maaf. Eh, kita di D3 ini bahwasanya dulu tahun 2004 waktu itu kita coba mengurus izin D3. Kemudian keluar izinnya, kemudian seterusnya kita ikuti dengan izin ekonomi Islam. Pada tahun 2006 bahwasanya kita sudah mulai, kalau tidak salah waktu itu kita mengeluarkan lulusan pertama D3. Dari lulusan pertama kita sudah banyak melihat sampai sekarang ini banyak tamat-tamatan kita itu yang sudah berkiprah khususnya di perbankan syariah. Tidak tertutup kemungkinan juga yang sudah bekerja di bank-bank umum seperti Bank Mandiri, Bank BNI, malah sampai kepada BNI cabang Jakarta juga sudah ada alumni kita yang bekerja di sana. Nah, melihat akan kondisi ini, bagaimanapun juga kita harus memikirkan bagaimana pengembangan D3 ke depan. Sebagaimana kita ketahui juga di dunia kerja sekarang, antara tamatan D3 dibandingkan dengan tamatan S1, memang tamatan D3 lebih besar mendapatkan peluang untuk mendapatkan kerja dibandingkan dengan S1. Ibaratnya piramida terbalik, di mana tamatan D3 itu 30%, sementara tamatan S1 itu 70%. Dunia kerja yang tersedia untuk D3 70%, sementara dari dunia kerja yang tersedia untuk S1 cuma 30%. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang bagus, menjadi peluang besar bagi kita di D3 untuk mengembangkan program ini. Nah, walaupun kita lihat daripada profil lulusan kita, memang dalam profil FEBI kita itu bahwasanya adalah menjadi banker syariah. Itu profil utama kita, menjadi banker syariah. Walaupun yang kedua kita ada profil tambahan, yaitu menjadi manajer di lembaga-lembaga keuangan mikro syariah. Jadi dalam kondisi ini kita cukup cukup besar peluang yang bisa kita lihat. Dari data per Juli 2019 kita lihat baik dunia bank-bank, jumlah bank umum dan bank BPRS termasuk bank unit usaha syariah sebanyak 1.218 di Indonesia ini semua. Kalau seandainya masing-masing bank atau masing-masing kantor itu ada karyawannya rata-rata 25, berarti jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di dunia perbankan syariah itu sebanyak 53.475 orang. Jadi dalam kondisi ini memperlihatkan begitu besarnya peluang bagi kita di D3, untuk anak-anak kita di D3 ini untuk mendapatkan dunia perbankan. Belum kita lihat dari lembaga-lembaga keuangan non-bank lainnya seperti asuransi, kemudian pegadaian syariah, kemudian pasar modal syariah dan sebagainya. Itu masih banyak kesempatan yang bisa kita peroleh bagi anak-anak kita untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Baik saudara-saudara, kita lihatkan juga bahwasanya dalam kondisi sekarang ini memang di dunia perbankan itu banyak diisi oleh orang-orang yang sifatnya konvensional, artinya adalah orang-orang umum, belum terisi oleh orang-orang atau tamat-tamatan daripada ekonomi syariah atau perbankan syariah. Sebagian besar mereka itu adalah dari umum. Nah, ini juga merupakan sesuatu hal yang harus kita pikirkan, bagaimana keadaan ini bisa berubah, bahwasanya di lembaga perbankan syariah itu khususnya sekarang bisa diisi oleh tamatan-tamatan
dari ekonomi Islam atau perbankan syariah. Nah, untuk itu tentu kita harus menyikapi bagaimana pembentukan sumber daya atau pembentukan kompetensi lulusan kita itu betul-betul bisa mereka bersaing dalam menghadapi dunia kerja. Nah, dalam kesempatan ini kita mencoba mengemukakan ada 3 bentuk pengembangan ya dalam hal strategi pengembangan ini yang kita usulkan. Yang pertama itu kita mengusulkan bagaimana anak-anak kita itu bisa menguasai pengetahuan khususnya di dunia perbankan di samping pengetahuan syariah. Ini adalah merupakan salah satu bentuk kompetensi yang bisa kita harapkan dari mereka. Nah, mungkin atas bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu pimpinan di FEBI ini, bagaimana anak-anak kita itu lebih banyak mengetahui khususnya di D3 sebagai pendidikan profesional, bagaimana mereka banyak mengetahui atau menguasai pengetahuan di bidang perbankan. Karena memang pendidikan profesional itu untuk bidang tertentu. Jadi satu bidang tertentu kita fokuskan terhadap perbankan syariah. Nah, bagaimana anak-anak kita betul-betul profesional mereka itu di perbankan syariah. Nah, ini juga sebenarnya bagi kita sudah lama memikirkan atau menyusun kurikulum kita itu untuk menguatkan kemampuan mereka atau kompetensi mereka di dunia di pengetahuan tentang perbankan syariah. Banyak mata-mata kuliah kita itu yang mendukung terhadap itu. Nah, tetapi di samping itu sebenarnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah mata-mata kuliah yang sifatnya praktek atau praktikum. Memang untuk D3 pendidikan profesional ini memang jumlah alokasi waktu untuk praktikum atau jumlah SKS untuk mata kuliah yang sifatnya praktikum agak lebih besar daripada yang sifatnya teori. Jadi untuk itu mungkin bagaimana kita ke depan itu anak-anak kita itu lebih banyak prakteknya gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini anak kita terbatas praktek magang di luar. Nah, untuk itu bagaimana kita menginisiasi supaya anak-anak kita itu bisa dibekali dengan pengetahuan perbankan yang didukung oleh mata kuliah di samping teori juga mata kuliah yang sifatnya praktikum. Kemudian yang kedua adalah yang sifatnya pembentukan keterampilan dan keprofesionalan. Nah, ini mungkin juga yang perlu kita ketahui, memang di D3 ini agak berbeda sifatnya dengan S1. Kalau S1 adalah pendidikan akademik, mereka itu menguasai pengetahuan yang sifatnya akademik, bermacam-macam teori. Tapi kalau D3 ini cukup satu bidang saja, tapi betul-betul mereka profesional dan memiliki keterampilan dalam hal perbankan syariah. Ada mata-mata kuliah yang seperti pendukung yang perlu pembentukan keterampilan itu, seperti praktek komputer, praktek akuntansi komputer, praktek bank, mini dan sebagainya, itu sangat perlu kita kembangkan di D3 kita ini, sehingga betul-betul anak-anak kita itu atau lulusan kita itu memiliki kemampuan di bidang perbankan syariah secara profesional. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan sikap atau perilaku mereka, bahwasanya memang salah satu sebetulnya sasaran kita itu adalah bagaimana sikap dan perilaku mereka itu betul-betul terbentuk. Kalau kita ini dikatakan adalah tamatan D3, FEBI, Yayan Bukit Tinggi yang ada Islaminya, tentu agak berbeda dengan tamatan-tamatan perguruan tinggi umumnya yang tidak ada nilai, yang tidak ada Islaminya di belakangnya. Jadi bagaimana sikap mereka itu menggambarkan akhlak mereka itu sesuai dengan akhlak yang mulia lah kira-kira begitu. Di samping perilakunya,
kemudian akhlaknya, sebetulnya kita harapkan betul-betul bisa mendukung terbentuknya perilaku banker Islami lah kira-kira begitu. Ini adalah harapan-harapan kita ke depan, bagaimana anak-anak kita ini bisa betul-betul kita harapkan. Nah, di sisi lain kita lihat sekarang ini, sebagaimana kata Bapak Dekan tadi itu, di banyak perguruan tinggi, di PT KIN terutama, mengurangi atau malahan menghapuskan D3. Tapi ini coba yang harus kita pahami juga, tidak sedikit lembaga-lembaga pendidikan tinggi swasta khususnya di Indonesia ini yang membuka D3. Sementara di PT KIN dia mengurangi D3, tapi di swasta mereka menambah program D3 seperti ada D3 lembaga keuangan mikrosyariah, ada yang mereka buka seperti di apa ya namanya yang ada di Jogja itu, di UI Jogja itu mereka membuka D3 lembaga keuangan mikrosyariah. Belum di tempat-tempat lain. Nah, sementara di perguruan tinggi PT KIN mengurangi ini. Malahan ada yang sudah menutup. Nah, ini juga merupakan bagi kita harus kita cermati. Jangan orang sibuk mengurangi atau menutup, kita malahan kita berusaha memelihara atau mengembangkan. Karena ini dalam satu strategi juga bagi kita. Pada saat orang menutup, nanti tentu tamatannya semakin berkurang. Nah, tamatan semakin kurang, sementara kebutuhan dunia kerja menambah, maka berarti ini memberi peluang bagi kita. Jadi kita pada saat orang berburu-buru menutup D3, kita jangan sampai terpancing dalam hal itu. Kita harus bagaimana mempertahankan, malahan dapat mengembangkan D3 ini. Yakinlah insya Allah bahwasanya dengan pengalaman atau dengan fakta yang kita lihat selama ini, anak-anak D3 kita itu tidak kalah bersaing di dunia kerja. Nyatanya banyak mereka yang bekerja, apalagi kalau kita lihat di lingkungan Sumatera Barat saja, sudah banyak anak-anak kita yang sudah bekerja di sini. Nah, ini yang perlu juga kita pikirkan ke depan. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, marilah kita coba mencurahkan pemikiran kita bagaimana program D3 perbankan syariah ini tetap eksis, tetap berkembang. Kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bu Esi sebagai Wadek 1 sekarang dan Pak Is sebagai dekan. Beliau dulu waktu awal-awal D3 itu beliau lah sebagai perintis, termasuk Bapak Warek 1, Bapak Azari. Bapak sangat menyayangkan kalau memang D3 itu sekarang ini kalau berkurang, justru itu kita pertahankan selalu. Mudah-mudahan atas kepemimpinan Bapak-bapak kita ini, D3 yang sekarang 2 lokal, mudah-mudahan bisa bertambah lagi kembali, karena itu adalah cikal bakal kita yang perlu kita pertahankan. Demikian saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita Bapak buat sementara. Kita cukupkan. Baca alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita beri kesempatan dulu kepada Bapak narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ali Rahman. Kepada Pak Ali, kita silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Sekarang suaranya. Yang terhormat Bapak Dekan, dan Ibu Wadek dan Pak Wadek, Ibu Program Studi, Keprodi, dan juga semua teman sejawat. Dalam hal ini, ada sedikit berbeda kemarin yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya ingin mengangkat masalah sengketanya. Tapi setelah kita lihat, ternyata agak alergi mungkin ya sengketa, nanti mungkin bahasanya di terakhir nantinya. Namun dalam kesempatan ini, saya ingin melihatkan bagaimana tanda tangan elektronik dalam transaksi kegiatan perbankan yang berbasis kepada itu, financial technology. Karena saya yakin di era COVID sekarang ini, era modern ini, tanda tangan ini
merupakan suatu hal yang sangat diperlukan secara elektronik. Karena tidak semua orang memahami dan mengenal. Biasanya kita hanya membuat tanda tangan elektronik, kemudian copy paste. Nah, sekarang enggak. Ternyata undang-undang itu sudah mengatur mengenai transaksi elektronik itu, tanda tangan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon Vera slide-nya mungkin bisa. Pengaturan di tanda tangan. Terus next, terus tanda tangan elektronik sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Terus next, tentang informasi dan transaksi elektronik. Terus naik lagi, yang kedua, bahasan yang kedua aja, Bra. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik itu? Kita biasanya, next, terus halaman berikutnya, terus bahas terus lanjut lagi singkatannya lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat di slide tanda tangan elektronik. Kelewatan Vera. Tanda tangan elektronik tadi, kenapa munculnya keberadaan tanda tangan elektronik ini? Latar belakangnya dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik itu apa? Ini banyak yang jadi pertanyaan, apakah sama yang kita lihat atau yang kita kerjakan selama ini atau tidak? Ternyata menurut undang-undang, tanda tangan elektronik itu berbeda apa yang kita pahami. Dalam undang-undang, juga menurut ahli lainnya, tanda tangan atau dalam bahasa Inggrisnya signature itu yang berasal dari kata Latin yang berarti tanda atau paraf. Ini merupakan tulisan tangan atau goresan tinta dari tangan. Kadang-kadang diberi gaya atau tulisan tertentu dari mana seseorang atau tanda identitas lainnya yang ditulis pada dokumen. Atau dia merupakan sebuah bukti dari identitas dan kemauan. Ini fungsi tanda tangan itu. Jadi dapat dikatakan tanda tangan itu merupakan dokumen tertulis yang tidak mesti di atas kertas, kemudian dapat menjadi bukti tertulis. Tetapi hal ini hanya berlaku bagi negara yang menganut sistem pembuktian terbuka. Oleh karena foto dan peta yang melukiskan satu tempat hingga saat ini masih sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Ya, itu yang bagaimana dengan negara kita, itu menurut negara lain. Kalau di Indonesia, tanda tangan elektronik ini dapat diatur dalam pasal 1 ayat 2 ayat 12 dikatakan bahwa tanda tangan elektronik terdiri atas informasi elektronik yang diletakkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata tanda tangan ini juga merupakan peran. Kemudian kan juga disampaikan bagaimana kalau dengan masalah keuangan, nanti kita bahas. Kemudian penandatangan itu adalah subjek hukum dia. Siapa yang menandatangan itu merupakan subjek hukum. Dia merupakan subjek hukum yang terasosiasi terkait dengan tanda tangan elektronik. Definisi tersebut mencakup satu anggapan bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Atau yang sekarang kita sebut digital signature itu merupakan, atau tanda tangan elektronik, dia merupakan sebuah pengamanan data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan. Jadi ada yang namanya kunci tanda tangan atau private key. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa dalam mata uang digital,
ada kita diberi public key dan juga private key. Ya, yang penggunaannya tergantung pada public key yang menjadi pasangannya. Jadi itu yang maksudnya. Di dalamnya jelas terisi informasi elektronik. Itu saya sudah lihatkan. Manfaatnya apa? Yang pertama, kalau manfaatnya itu sifat persyaratan di digital, kita lihat dulu. Persyaratan tanda tangan elektronik ini apa? Yang pertama, persyaratannya itu tanda tangan elektronik. Yang pertama, autentik. Dia harus autentik dulu. Kemudian aman. Yang ketiga, interoperability dari perangkat lunak maupun jaringan dari penyedia jasa. Kemudian yang keempat, konfidensialitas. Yang kelima, hanya sah untuk dokumen itu saja atau kopinya yang sama persis. Yang keenam, dapat diperiksa dengan mudah. Yang ketujuh, divisibilitas berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik dalam volume besar maupun volume kecil. Tujuannya apa? Yang digital. Tujuan dari tanda tangan digital ini, yang pertama untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Ya, otentik atau tidak dokumen itu. Yang kedua untuk menerima atau menyetujui secara meyakinkan isi dari sebuah tulisan. Itu tujuannya. Sedangkan manfaatnya tadi dari digital signature autentis dengan memberikan digital signature itu pada data elektronik yang dikirim, maka akan dapat ditunjukkan dari mana data elektronik tersebut sungguhnya berasal. Terjamin integritasnya pesan tersebut karena keberadaan dari digital certificate diperoleh atas dasar aplikasi kepada certification authority oleh usernya atau subscribe-nya. Kedua, manfaatnya juga integrity. Dengan menggunakan digital signature yang diaplikasikan pada pesan atau data elektronik yang dikirim, dapat menjamin bahwa pesan data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi pihak yang berwenang. Yang ketiga, non-repudiation atau tidak dapat disangkal keberadaannya. Artinya gimana? Tidak dapat disangkal keberadaannya timbul dari keberadaan tanda tangan elektronik yang menggunakan enkripsi asimetris. Dia menggunakan enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kata kunci private key dan public key. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, makanya hanya dapat dibuka atau deskripsi dengan menggunakan public key atau pengirim. Jadi apabila terdapat satu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim menggunakan kunci private key, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut karena terbukti bahwa pesan tersebut dienkripsi dengan kata kunci public key pengirim. Kemudian confidentiality artinya apa? Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirim tersebut bersifat rahasia, sehingga tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah ditandatangani yang dimasukkan dalam envelope. Keberadaan envelope yang termasuk bagian integral dari signature ini, pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Oke, yang terakhir, lanjut slide-nya, Vera. Keabsahan tanda tangan itu gimana? Tolong slide-nya, Vera. Lanjut. Keabsahan tanda tangan elektronik itu gimana kekuatan hukum? Ini ada kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik ini. Jadi sejak awal ditemukannya internet di dunia bisnis, Amerika Serikat menciptakan ADE, Electronic Data Interchange, yang memungkinkan pertukaran dokumen antar bagian dalam satu perusahaan. Konsep tanda tangan digital yang dikenal pada dunia keamanan komputer adalah hasil dari penerapan teknik-teknik komputer pada satu informasi. Sedangkan di dunia umum, tanda tangan mempunyai arti yang lebih luas
yaitu sembarang tanda tangan dibuat dengan maksud melegalisasikan dokumen yang ditandatangani. Dalam dunia nyata untuk menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen digunakanlah tanda tangan. Beda dengan tanda tangan elektronik, tanda tangan digital dibuat dengan menggunakan teknik kriptografi, satu cabang dari matematika terapan. Dengan Zoom Lagi Pak di kampus, tapi sedang acara seminar. Kemudian verifikasi tanda tangan digital adalah proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan dokumen asli dan public key. Nah, terakhir ini bagaimana cara pembentukan tanda tangan? Mungkin ini bagi Bapak Ibu yang sering bermain di dunia maya, membuat perjanjian di dunia maya, dan juga yang lain-lainnya. Proses yang pertama itu autentifikasi dulu penandatanganan. Kemudian yang kedua autentifikasi dokumen. Yang ketiga penegasan. Yang keempat efisiensi. Dengan berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata, sebenarnya tidak dipermasalahkan mengenai media yang digunakan dalam transaksi. Atau dengan kata lain, 1320 KUH Perdata tidak membicarakan bentuk dan jenis media yang digunakan dalam bertransaksi. Oke. Dalam undang-undang yang sekarang, katakan dokumen nyatakan bahwa dokumen perusahaan yang dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya atau hasil cetak merupakan alat bukti yang Undang-Undang ITE juga menyatakan hal demikian. Saya kira nanti mungkin akan berkembang dalam diskusi. Ya, dalam diskusi ini nantinya mengenai pembuatan data tanda tangan, kemudian pembuatan tanda elektronik, perubahannya, dan lain-lain. Ini mungkin hanya sekedar untuk pematik dalam diskusi dosen ini. Mungkin dalam lebih lanjutnya, mungkin tercermin dalam. Sedikit saya sampaikan juga tergelitik yang sampaikan Pak Pandi tadi, bahwa kalau memang informasi Pak Dekan ini masih menyatakan apakah T3 itu masih ada. Ini merupakan cikal bakal nih, ya Pak Pandi. Saya merasakan sendiri waktu itu masih Ketua Prodinya Pak Azari, bagaimana perjuangan kita ke Jakarta untuk mempertahankan D3 ini. Ya, limit waktu ya Pak Pandi, ya, hitungan hari, hampir tidak ini. Nah, jadi kalau itu hilang, agak sedih juga kita Pak Pandi. Iya betul Pak Ali, benar Pak Ali. Ya, jadi memang kita tidak kalah dengan lulusan di lain Pak Pandi. Kita lihat lulusan kita. Iya. Memang kita juga harus berbenah dalam berbagai hal. Yang pertama, kebetulan saya di lapangan sering ketemu dengan pemakai usernya. Memang performa, kemudian juga akhlak dan karakter dari lulusan kita. Kira itu dulu Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Hanya maaf, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab untuk peserta. Jika ada yang ingin memberikan masukan atau yang bertanya, disilahkan. Oke, Vera, dari Bapak ada di Vera? Ya Pak, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Pertama sekali kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Harfandi, bahwa kita harus mempertahankan program D3 Perbankan Syariah yang merupakan cikal bakal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Namun yang perlu kita cermati juga, memang di dalam dunia kerja peluang untuk D3 ini lebih besar dibandingkan juga dengan S1-nya. Namun di sini penekanan dari pendidikan diploma 3 ini adalah keterampilan yang lebih banyak dibandingkan dengan teori-teori yang harus dimiliki oleh alumni kita nantinya.
Nah, di sini yang perlu kita tegaskan dan perlu kita diskusikan dan perlu kita canangkan bagaimana kita memberikan keterampilan lebih kepada mahasiswa kita yang nantinya akan menjadi alumni. Mungkin dengan cara demikian, apa yang menjadi kicauan kita selama ini, karena beberapa tahun terakhir calon mahasiswa kita untuk D3 perbankan ini semakin lama semakin menyusut. Nah, ini yang perlu kita lakukan aksi dan tindakan bagaimana dengan kurikulum dan dengan beberapa kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dapat memberikan keterampilan lebih kepada alumni kita nantinya. Oleh karena itu, kita meminta juga kepada Ketua Prodi, kepada Ibu Vera, Ya, Pak. Coba mengagendakan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh D3 perbankan ini untuk dapat nanti dia bersaing di dunia kerja. Karena melalui HMPS, kegiatan-kegiatan itu bisa kita laksanakan. Sebab HMPS itu tujuannya kan untuk memberikan soft skill kepada mahasiswanya. Kita yakin dan percaya dengan tingkat soft skill yang semakin bagus dan tingkat soft skill yang semakin beragam yang dimiliki oleh alumni kita, itu akan memberikan jaminan bahwa banyak atau akan meningkat calon-calon mahasiswa yang akan mengambil D3 perbankan ini. Dan kemudian kepada Bapak Arpandi dan Pak Ali Rahman yang sudah lama menjadi dosen di D3 perbankan ini, kami mohon informasinya. Kalau ada alumni-alumni yang sudah bekerja, mohon dikasih nomor kontaknya kepada WD3 PB, kita akan buatkan profil alumni. Mudah-mudahan dengan mengeluarkan profil alumni di web, ini akan memberikan dorongan kepada pihak-pihak lain untuk mengambil D3 perbankan. Dan begitu juga kepada Bapak narasumber kedua ini, Pak Ali Rahman, yang ahli di bidang penyelesaian sengketa. Kita nanti minta waktunya juga, minta kesediaannya juga, melalui Bu Vera ini, nanti kita laksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendongkrak, menambah keterampilan bagi D3 perbankan di bidang penyelesaian sengketa ini. Walaupun tadi profil lulusan sudah disampaikan oleh Pak Arpandi, tidak ada salahnya. Karena kita punya narasumber untuk memberikan keterampilan ini kepada anak-anak kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada Bu Vera, kepada Bapak Arpandi yang akan memberikan tanggapan nantinya, begitu juga kepada Pak Ali Rahman. Bersama kita bisa, kita yakin hal itu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas masukannya Bapak Gusril. Selanjutnya, jika masih ada yang mau bertanya atau memberikan masukan pada peserta, disilakan. Ibu Vera. Oke, dipersilakan kepada Ibu Wadek satu kita. Silakan, Bu. Oke, makasih Bu moderator, Pak Arpandi, Pak Andi sebagai narasumber. Ada Pak Warek 3 di sini, tapi judulnya diskusi D3. Warek 3 pun orang PB yo jadi sisihkan dong. Jangan sih. Wah, PB sih. Soalnya baru datang. Oh, datang ya. Oh, dalam hal memperkenalkan. Vera ada gini ID-nya dong. Saya kalau mendengar tadi Pak Ali ya sengketa bisnis. Saya ingatnya Pak WR3 juga suka nulis sengketa bisnis. Ini adalah orang-orang yang suka bersengketa, saya lihat. Menarik tadi apa yang dikatakan Pak Ali bahwa kita memiliki sebuah tanda tangan yang memang memiliki kekuatan hukum. Dan jika terjadi penyalahgunaan, itu tanda tangan kita itu bisa diproses secara hukum. Nah, itu menarik bagi saya. Kita sering kalau bikin perjanjian segala macam, mungkin di perbankan juga itu ada tanda tangan elektronik. Cuma mungkin kita semua masih belum begitu melek dengan hal itu.
Kalau misalnya Pak Ali punya ini, ada nggak konsultannya yang bisa mengarahkan kita sehingga apa ya, tanda tangan elektronik yang kita punya itu memang bisa dipakai lah untuk di semua kondisi gitu. Karena tanpa konsultan untuk itu saya rasa agak riskan juga kita membuatnya. Nah, teknisnya seperti apa gitu kalau kita mau buat gitu ya. Oke, itu yang mungkin untuk Pak Ali. Untuk Pak Arfandi ini terkait pengembangan diploma 3 ya Pak ya. Di banyak tempat itu memang rata-rata ketika S1-nya muncul, maka D3-nya lambat laun itu memang menghilang. Nah, problem kita sekarang memang Bu Vera itu cuma menampung mahasiswa yang sudah tidak lagi lolos di prodi lain. Itu baru Bu Vera itu bisa menyelamatkan gitu. Jadi seolah-olah seperti penyelamat itu diploma itu. Tapi kondisi ini saya rasa lambat laun kurang bagus Pak, karena begini. Ketika diploma itu hanya menampung mahasiswa yang tidak lolos, berarti sudah di penjaringan terakhir, maka kualitas yang kita peroleh pun itu tidak akan sebagus prodi lain. Jadi makanya ketika saya katakan, kenapa sih mahasiswa Bu Vera ini nggak melek juga, udah dibilangin berapa kali, ya wajar lah Bu katanya kan, soalnya ada penyaringan terakhir, nah gitu kan. Nah stigma itu yang terkadang tidak bagus Pak. Jadi saya memang usulkan kalau memang diploma dianggap tidak lagi kompetitif, ya sudah kita biarkan mereka memilih S1 saja. Jadi keberadaan mahasiswa yang tamat diploma pun itu tidak termarginalkan. Nah, itu kalau memang mau, sekarang itu kan Kemenristek Dikti dengan Kemendikbud itu sudah berpisah pengelolaan. Jadi diploma 3 itu berada di vokasi. Nah, sekolah-sekolah vokasi diploma 3 itu di bawah Kemendikbud. Nah, mungkin ini problem ini yang akan kita bawa lagi ke pimpinan. Mudah-mudahan ada solusi untuk diploma 3. Jangan ada seperti tiada seperti sekarang gitu kan. Kita berusaha meningkatkan kualitasnya karena memang kita ujung tombak di fakultas, tetap kita berusaha. Artinya buktinya diskusi dosen ada di S2, di S1, di diploma juga harus ada, dan itu haknya sama. Cuma ya itu tadi, makin lama itu semakin termarginalkan, dan saya lihat bahwa keberadaan ini disebabkan oleh regulasi yang tidak jelas untuk ini. Artinya semakin tidak jelas regulasinya. Kalau mau dia divokasikan ya jelas kita tambah seperti yang Bapak katakan tadi, prakteknya harus banyak, kemudian soft skill-nya juga harus kuat, nah begitu. Tapi kalau memang tidak ada ruang untuk itu, mungkin ada baiknya menurut pandangan saya, kalau akan setengah-setengah mengelola, lebih baik tidak. Itu saja, mungkin ini bukan pertanyaan, ini Pak, sekedar sharing saja dengan Pak Pandi terkait keberadaan diploma ini. Oke, demikian Bu Vera, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu. Kita ucapkan pada Wadek 1. Selanjutnya, jika masih ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, disilahkan. Atau mungkin Bapak Arfandi dan Pak Ali mau memberikan tanggapan atas masukan Wadek 1. Oke. Baik, Bu Vera. Silakan. Oke, Bu Vera. Pak Ali dulu atau Bapak Pak Ali? Apa, Dok? Bapak. Pandi. Terima kasih kepada Bapak Wadek 3 dan Ibu Wadek 1 yang sudah memberikan masukan dalam hal ini. Pertama-tama kita sikapi dulu yang dari Bapak Wadek 3 kita. Memang keterampilan itu salah satu syarat sebetulnya untuk dapat dijadikan sebagai kompetensi yang bisa diandalkan.
Nah, biasanya pembentukan keterampilan ini lebih besar melalui biasanya adalah dalam hal pelatihan. Jadi porsi pelatihan lebih banyak untuk pembentukan keterampilan dibandingkan dengan penguasaan teori. Maka untuk itu benar kata Bapak Wadek 3, memang kita harus menambah mata kuliah keterampilan. Seperti keterampilan komputer, keterampilan akuntansi, perbankan, syariah, walaupun juga nanti akhirnya kepala komputer, keterampilan dalam hal termasuk tadi Pak Uwan juga bicara masalah penyelesaian sengketa, ini juga perlu ini. Kebetulan Pak Ali, Pak Mis, beliau ini adalah orang lapangan ini, mungkin melalui pembinaan dari beliau nanti mahasiswa kita bisa memanfaatkan itu. Karena Pak Ali sendiri kita ada yayasan namanya Yayasan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, ini sebenarnya adalah dalam hal pembentukan keterampilan juga bagi anak kita. Kemudian lagi, memang animo masyarakat kita sekarang ini untuk menyerahkan pendidikan ke D3 atau pendidikan vokasi sebagaimana kata Bu Siska tadi memang berkurang begitu. Tapi kalau masyarakat kita bisa berpikir pintar, sebenarnya mereka dalam kondisi ini walaupun ada yang mengatakan bahwasanya D3 itu menanggung, artinya pendidikan yang S1 tidak, SLTA juga tidak, atau istilah orang kita menanggung, gitu ya. Tapi walaupun demikian, tapi kenyataannya di dunia kerja mereka itu banyak terpakai. Kalau orang tua atau masyarakat kita berorientasi kepada dunia kerja, anaknya tamat nanti dapat kerja, mereka akan berpikir menyerahkan anaknya kepada pendidikan vokasi atau D3 kalau kita. Nah, nyatanya ini di di perguruan tinggi umum di bawah Kemendikti kita lihat ini pendidikan vokasi ini banyak dipertahankan. ITB ada, Unpad ada, UI ada, ITB ada. Pokoknya di mana-mana ada pendidikan D3 atau vokasi ini. Tetap mereka pertahankan. Dan ini juga, mohon maaf kita lihat, di perguruan tinggi umum, mereka tamat pendidikan vokasi ini belum tamat, mereka sudah mendapatkan lapangan pekerjaan. Sementara yang S1, yang belum jelas lagi bagaimana keadaannya, sekarang ditinggalkan oleh itu. Mereka lebih banyak membidik tamat-tamatan vokasi atau D3. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini bagi masyarakat kita yang akan menyerahkan anaknya ke dunia pendidikan kurang cerdas selama ini. Jadi mungkin sebagaimana kata Pak Nusrul tadi, bagaimana kita mensosialisasikan bahwasanya pendidikan D3 ini tidak kalah bersaing dengan dalam hal mendapatkan dunia kerja. Menang bersaing mendapatkan kerja dibandingkan pendidikan S1. Cuma kalau kita mensosialisasikan begitu kepada masyarakat, timbul juga pertanyaan kita nanti bagaimana juga dengan S1 kita. Sementara prodi-prodi S1 kita banyak. Ini juga merupakan kita memakan buah simalakama ini. Jadi untuk itu cukup pengertian-pengertian yang istilahnya tanpa mengenyampingkan S1, D3 kita juga kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kemudian juga yang harus kita yang harus juga kita lakukan bahwasanya D3 kita ini sebenarnya inputnya dari kok kurang. Ya, memang kata Bu Esi tadi udah tidak bisa dia di prodi-prodi lain dioper kepada D3. Ini memang suatu
suatu hal yang merugikan bagi D3. Nah, tapi kita juga harus bijak ya. Dalam hal ini artinya kita bagaimana juga calon itu juga diajak berpikir cerdas. Artinya mahasiswa kita itu di D3 itu bukan orang yang kurang-kurang saja, tapi juga ada orang yang cerdas. Sekurangnya mas input-input yang cerdas atau input-input yang bagus. Ini juga bagaimana caranya kita mensiasati dalam hal penerimaan mahasiswa. Nah, kalau kita lihat sekarang itu di mana-mana, karena contoh saja di STIS ya, itu ada D3 kalau tidak salah, di UI juga ada D3. Kemudian di di STAN juga ada D3. Memang orang-orang seperti inilah yang terpakai. Nah, sementara di dunia pendidikan PTKIN kita menyampingkan D3. Ini suatu hal-hal yang sangat kita prihatinkan sekali. Sementara kita kenapa orang umum tetap mempertahankan malah mengembangkan D3 atau pendidikan vokasinya, sementara kita di PTKIN mengabaikan itu, malahan ada sebagian perguruan tinggi yang menghapuskan penerimaan D3. Ini sangat rugilah kita kalau kita lihat untuk itu. Jadi untuk itu mungkin BSI juga bagaimana kita mengimbangi input yang kita terima di D3 itu juga ada yang cerdas-cerdasnya, bukan orang bekas buangan semua. Ini kita. Tapi kalau bagaimanapun juga, kalau toh kenyataannya memang begitu, kita tergantung kerja berat daripada Ibu Vera di D3. Bagaimana input yang kurang ini bisa diolah seperti bikin triplek. Kalau triplek itu kan kayu yang masuk ke pabrik itu kan kayu-kayu gelondongan. Artinya yang tidak bisa sudah kurang-kurang, tapi setelah keluar dari pabrik bisa keluarlah triplek yang cukup bermanfaat. Nah, ini tentu kerja berat kita bersama sebetulnya Bu Vera, bukan Bu Vera di D3 saja, termasuk dosen-dosen kita juga. Kemudian juga mungkin barangkali ini juga menjadi hal yang perlu kita pikirkan ke depan, tetap D3 kita pertahankan. Mohon maaf kemarin itu sebetulnya D3 ini, nilai kita itu hampir dapat A sama Bapak Warek 3 kemarin itu. Tapi tidak salah, waktu itu kita salah mengambil mohon maaf, user kita orang yang tidak tahu dengan D3, kita juga salah menginformasikan kepada tenaga pemakai yang tidak tahu dengan D3. Ini jadi masalah kemarin, sehingga nilai kita waktu akreditasi D3 346 ya, tidak salah. Ini salahnya dalam hal kemarin itu kita visitasi, tapi dengan harapan kita semua mudah-mudahan D3 kita tetap berjaya lagi, walaupun di situ segi perguruan tinggi yang lain, PTKIN yang lain sudah mengabaikan D3, tapi kita tetap mempertahankan. Demikian barangkali. Terima kasih. Silakan Pak Ali. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Bu Moderator. Tadi dari Pak Busril juga sampaikan salah profil alumni, anak semua bank di Bukit Tinggi ini ada profilnya. Kemudian mengenai penyelesaian sengketa, jadi saya siap-siap saja. Kapan dipanggil Bu Vera, saya siap. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Ade. Kemudian juga dari Bu Esi, ini kenapa ini topik yang saya pilih? Karena saya melihat dosen-dosen kita ini kan sudah banyak yang go internasional ini. Mainnya tidak di Indonesia lagi, tapi sudah ke luar negeri. Jadi tanda tangan elektronik ini Bapak Ibu, ini dikelola khusus oleh ada yang badan yang mengelolanya atau biasa namanya penyelenggara sertifikat elektronik. Ada penyelenggara sertifikat elektronik yang basisnya di Indonesia dan juga ada yang di luar negeri. Ini sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang ITE itu. Kemudian penyelenggara ini dia akan memastikan apakah suatu tanda tangan itu
sesuai dengan yang pemiliknya atau tidak. Jadi kalau nggak ada konsultan, tapi ada badan atau perusahaan yang menyelenggarakan penyelenggara sertifikat elektronik, itu yang ada Bu Eci. Kalau dia merupakan penyelenggara sertifikat elektronik asing, tapi beroperasi di Indonesia, dia harus minta izin dulu di Indonesia. Jadi itu yang keabsahannya. Kemudian kita lihat bahwa di pasal 12 itu juga dibunyikan keuntungannya tadi sudah saya sampaikan, tapi ini datanya, slide-nya mungkin nggak bisa saya share di sini. Nanti saya share sama Bu Eci, bagaimana siklusnya. Dia hampir sama dengan kita menggunakan sidik jari. Nanti ada perekamannya dulu, kemudian dicocokkan, kemudian disimpan, dan kemudian itu dipastikan terjamin atau tidaknya oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Di pasal 58 dikatakan penandatanganan menyampaikan identitas penyelenggara tanda tangan elektronik, kemudian penandatangan melakukan registrasi kepada penyelenggara atau pendukung layanan tanda tangan elektronik tadi. Jadi kita bisa memilih mana perusahaan yang penyelenggara sertifikat elektronik tadi. Itu mungkin Bu Eci, nanti mungkin slide-nya bisa saya kirimkan bagaimana proses transaksinya. Yang jelas kesimpulan bagi kita bahwa tanda tangan elektronik ini dilindungi secara sah oleh undang-undang dalam undang-undang ITE, dan ini juga berlaku di dunia perbankan. Dunia perbankan kita yang belum menggunakan, kalau di luar negeri, di Eropa dan negara-negara lain yang mengandung sistem terbuka tadi, mereka sudah menggunakan hal ini. Dan ini terjamin mempunyai kekuatan hukum sama dengan tanda tangan kita yang kita tanda tangani. Jadi ada jaminan. Di Indonesia masih bergulir. Karena kalau data lihat, pelaku financial teknologi di Indonesia itu 43% itu masih menggunakan berbasis pada payment. Sedangkan 17% lagi dia masih bergelut dalam pinjaman. Sedangkan sisanya lagi adalah agregator atau crowdfunding dan lain-lainnya. Jadi kita lihat perkembangan pesat sekali. Sehingga perlu kiranya di Indonesia, dan ini merupakan peluang bagi penyelenggara sertifikat elektronik. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini, orang dibatasi gerak dan ruangannya, sehingga juga mau tidak mau, kalau menurut prediksi saya ini adalah untuk pelumpuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sehingga Indonesia akan tergantung pada dunia luar, bahkan akhirnya nanti akan menciptakan mata uang tunggal. Ini yang harus kita waspadai. Kemarin saya juga mengimbau pada kawan-kawan, beralihlah ke uang digital. Ada yang khusus uang digital, namanya sekarang sudah mulai naik. Awalnya hanya 1.100 perak, sekarang sudah 200 naiknya. Saya masih di harga 50, dan ini adalah buatan Indonesia sendiri. Kenapa tidak ini yang kita gunakan dalam melakukan transaksi? Uang kertas pun sudah hilang. Informasi terakhir kita lihat kemarin, bahkan para direksi banyak yang mengundurkan diri, dari Bank Indonesia mengundurkan diri, mereka menarik saham mereka dan membelikannya kepada emas. Akibatnya harga emas pun diantus naik. Sekarang pun emas sudah jadi 2.100.000. Nah, ini bagaimana peluang-peluang ekonomi Islamnya. Ini kajian teman-teman yang lain. Jadi kalau memang perlu kita presentasikan yang uang elektronik, saya kira Pak Awal itu bidangnya itu, saya sudah sampaikan juga, kita mulai dari komunitas kita di kampus mahasiswa kita gunakan. Sehingga kita tidak tergantung kepada dolar, euro, dan lain-lainnya. Saya kira itu hanya pematiknya nanti, mungkin butuh waktu lagi untuk kita bertemu secara langsung. Kalau ada kesempatan saya akan paparkan itu mata uang digital currency yang ada itu. Baik, Bu Vera, saya kira itu dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Makasih Bu Vera. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Arpandi dan juga Pak Ali. Selanjutnya, jika masih ada pertanyaan atau masukan, disilahkan. Pak diskusi ketiga itu. Vera. Vera. Siapa? Vera. Us. Pak diskusi D3.
Iya, salah masuk. Diskusi di 3 tulis. Oke, Vera. Ya Pak, silakan Pak Mis. Nah, baik. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari 2 materi tadi memang sebenarnya bisa kita bukan kedua-duanya untuk masa depan. Wah, salah pijit kayaknya tuh beliau. Nggak dengar suara Pak Mis. Pak Mis. 3 perbankan kita harus mampu membuat sebuah kurikulum yang memang bisa memenuhi kebutuhan pasar nantinya. Nah, jadi dari 2 topik hari ini sebenarnya ini adalah merupakan satu kesatuan ya. Karena begini, saya melihat kita D3 di IAIN perbankan kita ini kita belum lagi mampu melahirkan alumni-alumni yang memang sudah siap pakai. Nah, sementara pada sisi lain tuntutan-tuntutan masyarakat terutama dalam dunia perbankan hari ini adalah membutuhkan tenaga siap pakai. Maka oleh karena itu hari ini barangkali bisa kita jadikan sebagai salah satu pilihan kita ya, sebagai salah satu pilihan seperti materi kedua tadi ya, bagaimana strategi atau teknik penyelesaian sengketa. Karena memang hari ini dalam dunia perbankan khusus, dalam dunia bisnis pada umumnya dan dunia perbankan pada khususnya yang diperlukan itu adalah strategi dan kemampuan penyengketa dalam bentuk alternatif ya. Jadi ada hari ini di berbagai negara di dunia hari ini lebih mengembangkan yang dinamakan dengan alternative dispute resolution atau ADR itu. Jadi dalam dunia bisnis hari ini sudah lebih 90% di dunia ini penyelesaian sengketa bisnis termasuk perbankan orang sudah menggunakan lembaga alternatif ini. Nah, oleh karena itu ini sebagai sebuah peluang bagi kita bagaimana kita mampu mengembangkan lembaga alternatif ini. Maka oleh karena itu dalam program kurikulum program D3 kita perbankan perlu kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan tentang hal ini sehingga ini pada akhirnya menjadi sebuah ciri bagi kita di D3 perbankan IAIN ini bahwa gelaran D3 IAIN Bukit Tinggi ini paling tidak dia punya kepercayaan diri bahwa dia akan mampu menyelesaikan sengketa-sengketa perbankan pada khususnya. Nah, kemudian ini juga sekaitan dengan tuntutan kurikulum depan dan ini sudah kita berlakukan ya yang namanya SKPI. Hari ini kita memiliki apa kira-kira yang bisa menjadi kelebihan kita nanti yang akan kita muatkan dalam SKPI terhadap alumni kita. Maka menurut saya salah satu pilihan kita ini barangkali bisa kita kembangkan menjadi sebagai salah satu yang bisa kita muatkan dalam SKPI alumni kita nanti. Dan ini sesungguhnya ke depan ini yang dikehendaki oleh dunia perbankan karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, perkembangan pola pikir manusia hari ini, dunia perbankan juga harus mampu mengantisipasi ketika terjadi persoalan-persoalan sengketa-sengketa perbankan. Nah, pada umumnya hari ini di dunia perbankan yang ada, mereka tidak memiliki tenaga-tenaga khusus yang betul-betul mampu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Karena penyelesaian sengketa bisnis umumnya, perbankan pada khususnya, hari ini tidak lagi, peradilan tidak lagi menjadi sebuah pilihan. Karena dianggap penyelesaian melalui lembaga peradilan itu tidak menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah-masalah baru. Hari ini dunia bisnis, dunia perbankan sudah
mengadopsi semboyan pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini yang dituntut hari ini. Dan ini peluang bagi program D3 kita. Jadi program D3 kita ini peluang, dan ini juga bisa dijadikan sebagai sebuah ciri khas kita di D3 IAIN Bukit Tinggi ini. Ini kira-kira tawaran saya. Terima kasih. Langsung ditutup dulu. Ya. Ya, terus Pak. Terima kasih banyak atas masukannya Pak Warek 3. Selanjutnya Bu Us mungkin ada masukan? Silakan. Masih di mute, Bos. Masih di mute itu. Dengaran. Oke, Bu Us, silakan Bu Us. Silakan Bu Us. Bapak narasumber yang alhamdulillah sangat cerah pada hari ini. Juga Caranya. Kedengaran, Bos. Fer, coba itunya, Vera. Dimainkan itunya, sound. Udah, Pak? menarik materi kita pada hari ini. Dengar Pak, Mungkin dari laptop Bu Usnya mungkin, Pak. Stop, bro. Bos baru itu, baru beli. Cemek Vera atau nemu itu Vera. Iya, cemek. Pak Dekan, tolong Bu Usnya didampingi Pak Dekan. Oh ya, bentar Pak. Mungkin ada salah teknik. Ya. nggak bisa nih. Ada. Ada. Oh, hilang lagi. Udah Habis ibu ya. Udah habis. Dulu. Bu Vera, Ya, Bu. Kurang. Kurang dengar, Bu. Kecil. Kecil sekali. Bu Wilda mungkin bisa bantu Wilda, Bu Wilda. Coba. Di Bu Esi juga nggak kedengaran tuh, Bu Us. Ya. Kalau nggak kedengaran juga berarti Bu Usnya itu. Bukan laptopnya, Bu Usnya itu. Bu Us nggak kedengaran, di mute sama Bu Us itu. Dah. Baik. Baik. Terima kasih Bapak. Ini perfect lagi. Bapak Dekan, Bapak kedua narasumber, ya, Ibu moderator, Bapak Warek 3 dan Bapak Ibu dosen yang berbahagia pada hari ini. Sangat menarik topik kita, membahas tentang bagaimana eksistensi D3 perbankan ke depannya. Saya memang juga termasuk orang yang berkenaan dengan D3 perbankan ini, bagaimana bisa kita selalu memberikan perhatian terhadap eksistensi D3 perbankan ke depan.
Artinya yang sebelum ini kita lihat seperti apa yang antara hidup dengan mati lah keberadaan D3. Artinya nyaris pada tahun sebelumnya atau tahun kemarin mahasiswa D3 perbankan nggak ada peminat terhadap jurusan D3 perbankan. Nah ini tentu ini kerja berat kita di fakultas ya. Satu sisi kita sebagaimana tadi dikatakan, nah dari segi historisnya D3 perbankan itu adalah cikal bakalnya FEBI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi kualitas tadi, kita lihat sebagaimana penyampaian Pak Harfandi, beliau juga yang banyak ini sejarah yang beliau lakukan dalam hal eksistensi D3 ini. Kita bangga dengan alumni D3 selama ini, kualitasnya cukup mengembirakan kita bagaimana di lapangan walaupun mahasiswanya sedikit itu. Tentu kita berharap, nah ini saya sependapat dengan Pak pemateri kita, Pak Arfandi, juga Pak Miswardi, bagaimana ke depan walaupun D3 yang memang regulasi sebagaimana kata Ibu Esi ini kurang jelas, kita terkendala dengan itu, tetap saja kita berupaya, tetap bagaimana D3 ini tetap berlanjut dan eksis ya di FEBI ini, sebagaimana tadi gambarannya di universitas yang lain, institusi negeri, nah tetap jaya vokasinya, kenapa kita tidak? Yang konotasinya notabene-nya syariah. Barangkali itu saja saya sependapat dan menguatkan juga barangkali bagaimana D3 ini PR kita bersama, bagaimana sedikit tetapi berkualitas. Nah, ini yang ini strateginya bagaimana? Nah, inilah PR kita bersama. Barangkali ini sekedar penguat saja Bu Vera, tapi Ibu juga memberikan pertanyaan, tetapi memberikan argumen saja. Nah, ini barangkali Bapak Pak Arfandi perlu pemikiran-pemikiran beliau ke depan, bagaimana strategi kita untuk bagaimana D3 ini tetap eksis dan jaya dan berkualitas ke depannya. Dan kita sayang sekali untuk tahun ini, sebagaimana tadi, mahasiswanya itu mahasiswa yang tidak yang kasihan aja gitu ya, kasihan dengan jurusan D3 tidak ada mahasiswanya, kita ambil, kita luluskan saja atau kita caplok saja mahasiswa yang tidak diterima di jurusan S1-nya. Nah, ini kan sayang. Nah, padahal dari segi energi kita sama juga dengan jurusan yang lain. Nah, ini barangkali perlu pemikiran kita bersama, ya sepakat dengan D3 ini kita eksiskan, kita lanjut gitu. Eksis D3 ini tetap ada, ya tetap ada D3 perbankan. Baik, barangkali itu saja. Kemudian untuk Pak Ali Rahman, barangkali saya setuju dan menyimak apa yang beliau sampaikan tentang sengketa pentingnya kita mengetahui dalam hal berekonomi, terutama juga di keuangan syariah. Ya, luar biasa ilmu yang beliau sampaikan. Terima kasih. Kembalikan kepada Ibu Moderator. Baiklah, terima kasih banyak Bu Wadek 3 atas masukannya. Ada tanggapan lagi Pak Arfandi? Oke, Bu Vera. Terima kasih kepada moderator, Bapak Wadek 3, Bapak Ibu Wadek 3 kita yang sudah memberi masukan atau dukungan dalam ini. Kita lanjutkan. Kita ingin juga, walaupun di satu segi kita kondisi jumlah mahasiswa kita sedikit, tapi yakinlah yang sedikit ini kadang-kadang dalam kondisi sekarang, small is beautiful, artinya yang sedikit itu sebetulnya bagus. Artinya bagaimana kita menciptakan yang sedikit ini bagus daripada banyak tapi tidak berkualitas. Nah, inilah tugas kita sekarang ini. Satu segi Bu Vera, Bapak beri respon bagus mengelola yang sedikit. Nah,
sehingga nanti mereka ini bisa bagus. Nyatanya kalau di pendidikan tingkat dasar itu kalau semakin sedikit jumlah siswanya semakin bagus inputnya, pendidikan, perhatian guru terhadap siswa. Kita juga demikian. Kita sama-sama memperhatikan D3 kita ini, bagaimana keluarannya itu bagus. Walaupun inputnya kurang-kurang, tapi keluarnya bagus. Nah, tadi Bapak Warek 3 kita sudah memberikan solusi ya. Bagaimana adanya menanam dalam bentuk keterampilan, bahwasanya memang di dunia perbankan itu masalah sengketa ini banyak. Masalah penyelesaian sengketa. Pengalaman dari Bapak Warek 3 kita, beliau adalah orang lapangan, orang praktisi. Banyak kasus-kasus yang beliau tangani masalah perbankan, khususnya perbankan syariah. Juga Bapak Ali Rahman juga banyak menangani ini. Nah, sekarang bagaimana anak-anak kita yang di D3 ini, oleh beliau yang berdua ini, dirangkul anak-anak kita diberi keterampilan ini dalam penyelesaian sengketa perbankan. Sekarang kondisi yang terjadi di bank syariah, ya akhir-akhir ini kita lihat dengan adanya RAS di Bukopin itu, di Bank Bukopin, ini di Bank Syariah Bukopin juga membawa dampak sekarang ini. Jadi sehingga kita lihat yang khusus di Bukit Tinggi ini banyak orang yang menarik dananya. Bapak sangat membanggakan kita, ada salah seorang tamatan kita juga namanya Ridwan, bagaimana dia menyelesaikan pada saat nasabah mau menarik dana sementara dananya dibatasi untuk dikeluar, tapi kepiawaian dia dalam hal memberi pengertian kepada nasabah yang semula sudah berang-berang dengan emosional, tapi dia bisa menyelesaikan masalah melalui pendekatan-pendekatannya. Ini adalah keterampilan salah satu bentuk yang sifatnya yang perlu diberikan kepada anak kita. Bapak, kita selaku pendidik pada saat melihat mahasiswa kita mampu menyelesaikan masalah yang sifatnya komplain dari nasabah, kita bangga. Oh, bagus anak kita. Tidak kalah mereka dengan tamatan-tamatan lain. Walaupun itu adalah S1 ekonomi Islam, tapi dia juga alumni kita. Pintar dia, bisa dia memberi pemahaman, bisa dia meredamkan emosional orang. Nah, lebih jauh daripada itu, mungkin dengan bimbingan Bapak kita yang berdua ini, mudah-mudahan anak kita bisa diarahkan secara profesional ke situ, diserahkan kepada beliau, khususnya yang D3 Perbankan Syariah, kalau bisa S1 Perbankan Syariah juga bisa. Mumpung beliau ini mempunyai yayasan di luar nih. Jadi beliau mempunyai keterampilan, kita manfaatkan. Bapak Warek 3 kita, Bapak Ali, tolonglah bimbing anak kita dalam membentuk keterampilan khusus mereka adalah merupakan strategi generik atau ya istilahnya yang tidak ada di orang, di kita ada. Ini mungkin salah satu upaya bagaimana kita mengeksistensikan D3 kita ke depan atau menciptakan D3 itu adalah small is beautiful. Demikian barangkali Bu Vera. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pandi. Pak Ali ada tambahan Pak? Ada mungkin sedikit Bu Vera, sedikit yang sampaikan. Terima kasih. Ini pengalaman di lapangan yang kita tangani. Bahkan yang dominan itu adalah perbankan syariah yang bermasalah Pak Pandi. Perbankan syariah. Bahkan ada lagi list syariah, kemudian asuransi syariah. Namanya saja yang syariah, tapi operasionalnya adalah konvensional. Bahkan yang celaka lagi, mereka juga menggunakan debt collector. Sedangkan dalam Islam, penyelesaiannya adalah dengan islah. Kalau tidak bisa islah, adanya musyawarah. Kalau tidak bisa musyawarah, ada arbitrasi syariah. Nah, yang jadi persoalan bagi kita sekarang di perbankan syariah dan leasing syariah dan asuransi syariah yang lain-lainnya, lembaga ini tidak ada. Jangankan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat saja tidak memiliki lembaga penyelesaian sengketa syariah ini. Jangan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat tidak punya. Saya kira ini juga peluang bagi kita untuk melakukan penyelesaiannya. Ini berdasarkan data yang ada di lapangan yang pernah kita tangani. Saya kira Islam sudah mengatur itu bagaimana caranya. Itu salah satu contoh yang Pak Fani sampaikan, Ciawing dengan kepiawaiannya bisa membuat nasabah itu kan
ilmu-ilmu yang ada dalam mediasi, Pak Pandi. Saya itu punya keahlian khusus mediasi, bagaimana cara memediasi antara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Kemudian juga nih saran saya juga, kebetulan di perguruan tinggi lain sudah 4 tahun saya mengasuh mata kuliah penyelesaian sengketa bisnis, termasuk penyelesaian sengketa bisnis syariah. Mereka menganggap ini adalah suatu peluang dan perlu pengetahuan bagi mahasiswanya, dan itu dimasukkan ke dalam kurikulumnya. Jadi kalau memang untuk D3 perlu dengan teknis, contohnya bagaimana teknis memediasi. Karena seorang mediator itu mempunyai multi talent. Dia punya kesabaran, punya attitude, punya pengetahuan yang luas, bahkan punya akhlak dan etika dan lain-lain. Saya kira ini butuh di D3. Teknis satu saja, bagaimana memediasi sengketa syariah ini. Jadi satu saat, kapan perlu kampus kita jadikan sebagai lembaganya ada nanti yang menangani. Kalau ada yang bersengketa syariah, asuransi kah, perbankan kah, atau leasing dan lain-lainnya itu akomodir oleh kampus yang bersengketa syariah. Nah itu perlu kita kejar peluang-peluang yang seperti ini. Sehingga kampus merupakan center atau pusat dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang ada berkaitan dengan perbankan syariah ini. Saya kira itu aja, Bu Vera. Terima kasih, Bu Vera. Sedikit tambahan, Mbak Vera. Baik, terima kasih. Silakan, Amis. Tambahan, Mbak Vera. Jadi Silakan, Pak. untuk ke depan saya pikir untuk kita solusinya adalah untuk di program D3 itu kita perlu memasukkan mata kuliah ADR, ya, Alternative Dispute Resolution, karena di dalam ADR itu nanti kita akan melakukan kajian tentang bagaimana teknik negosiasi, teknik mediasi, dan itu nanti bagi kita di D3 mediasi, teknik mediasi dan negosiasi itu bukan dalam bentuk teori ya, tapi bagaimana kita memberikan pembelajaran dalam bentuk praktek, sehingga itu nanti yang seperti dikatakan oleh Pak Ali Rahman tadi, bahwa di dalam mediasi, negosiasi itu kita memerlukan banyak cabang keahlian dan keilmuan. Nah, karena dengan itu nanti saya pikir alumni D3 perbankan itu paling tidak dia punya kepercayaan diri bahwa dia mampu. Ini yang saya katakan tadi sebagai ciri khas dari D3. Jadi saya menyarankan nanti ketika ada perubahan kurikulum, ya mata kuliah ADR itu merupakan sesuatu yang cukup penting. Baik, Pak Mes. Udah, Pak? Udah. Baiklah, terima kasih. Kita ucapkan kepada Pak Warek 3 atas masukannya. Bu Esi, ada tambahan, Bu Esi? Ini Vera sedikit untuk Vera. Apa, Pak? Nggak dengar. Bu Rining? Ini Bu Vera. Ya, Pak. Ini Pak, ada masukan? Pak Ali, tentang uang digital itu dia terdiri dari apa itu dibuatnya uang digital itu? Enggak kedengaran Pak Ali, enggak kedengaran. Dia merupakan sebentuk namanya diruna. Uang ini kan hanya dipakai komunitas. Sekarang komunitas yang memakai itu di Indonesia itu sudah lebih 2 jutaan. Iya, maksud saya itu dia terbuat, kalau dinar itu kan terbuat dari emas, kalau dirham terbuat dari perak. Kalau itu terbuat dari apa? Hanya elektronik saja. Oh, elektronik saja. Dengan koin, Bitcoin itu kan kayak di Amerika, di pasar bank ada itu. Jadi ini khusus yang Indonesia yang pemiliknya.
Nanti kalau mau apa, saya mau bersedia mempresentasikan. Bahkan untuk belanja di Simpang Presiden itu sudah pakai itu saya gunakan. Oh gitu. Hanya dengan mengirim melalui aplikasi ke kasirnya, sudah langsung dibayar. Ya, Dan mungkin gini nanti kita mungkin diskusikannya tentang kekuatan dia dalam inflasi. Gitu. Kalau dinar dan dirham itu kan memang udah terbukti dalam sejarah keuangan Islam itu memang dia kuat dalam inflasinya. Kita mungkin menguji itu gitu dan itu perlu didiskusikan. Gitu. Makanya saya tadinya terbuat dari apa gitu kan gitu. Oke, gitu aja mungkin Bu Vera, silakan Bu Vera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan. Baiklah, mungkin untuk hari ini sampai di sini acara diskusi dosen kita pada hari ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan khususnya terima kasih kepada Bapak narasumber kita, yaitu Pak Arfandi dan juga Pak Ali. Akhir kata, saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vera nggak dikasih tepuk tangan untuk Pak narasumber. Aplus. Honornya jangan lupa Vera. Betul ya. Honornya Vera tulis amprahnya itu. Kasih Pak. Oke, Pak Dekan, Bu Adik 1, Bu Vera, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Mungkin kita juga ada webinar nasional di tanggal 24, 27, tanggal 3. Apa mengenai apa tuh Pak Yes? Mungkin tanggal 24 adat nilai-nilai adat Minang yang dalam praktek ekonomi syariah. Oh gitu. Nanti mungkin penanggapnya Pak Ali dengan Pak Mis juga itu penanggapnya kita rencanakan. Boleh. Ya, bagus. Karena ahli adat kan dua-duanya. Siapa Kak? Apanya? Bicaranya nanti Wan Gusril ahli adat. Dengan dari luar rencana. Iya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, makasih Pak Fandi. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Adik 3, Bu Adik 2 ya, mohon maaf. Terima kasih. Nanti. Kak, videonya